terima kasih untuk waktunya tadi sudah dibutuhkan. Masih ada waktu lagi atau bagaimana? Satu pertanyaan lagi mungkin. Satu kesempatan lagi yang jarang ada. Monggo. Tadi ada ya? Atau bapaknya dulu? Ada bapaknya? Oke, monggo. Biar imbang ibu. Tadi ibu sudah ada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah ke Palestina, di mana kita mengikuti perjanjian mereka. Yang di sini saya katakan setiap perkawinan jika bacakan surat An-Nur yang isinya artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini saya katakan, mohon maaf, sejauh mana seorang ibu terhadap suami dan suami terhadap ibu. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali, karena banyak suami istri yang tidak tahu dengan hak dan kewajiban mereka. Pernahkah ada yang menikah bawa ijazah S1 pernikahan? Tidak ada. Orang nikah itu karena senang. Padahal ngelamar kerja itu bawa ijazah. Kita cuma mau kerja jadi resepsionis itu bawa ijazah aja, Mas. Melamar anaknya orang nggak bawa ijazah. Sejauh mana tadi yang disebutkan firman Allah di surat At-Taghabun ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Camkan ini. Jadi tugas terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istrinya. Bukan. Tugas terbesar seorang suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Karena kita semua akan lewat neraka. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga kecuali lewat neraka. Ada sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Maka tugas terbesar seorang suami bagaimana dia ngajarin istrinya cara lewat sirat bisa masuk surga. Qais al-Mullai, Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan innal mar'ata, nih bapak-bapak dengerin nih ucapan seorang alim ulama, dia mengatakan sesungguhnya seorang wanita la tukhasim zawjaha indallah, dia akan menggugat suaminya di depan Allah Azza wa Jalla. Apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji, ini suamiku. Ma'allamani wala addabani innama ya'tini bi khubzis suq. Dia nggak pernah ngajarin aku, ya Allah. Dia tidak pernah mendidikku. Dia cuma datang bawa roti dari pasar. Itu yang banyak terjadi. Suami-suami hanya menjadi mesin pencari uang. Pikir dia, kewajiban dia kerja boleh mangan. Ingat, perempuan itu surga dan nerakanya di suami. Dan suami nggak bakalan masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak. Kalau bicara sampai batasan mana gitu kewajiban itu. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya, ingat suami itu komandan. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan istrinya kepada dia. Suami itu bisa pisah ranjang sama istri. Jadi ketika istri umpamanya nggak mau sholat, istri diajarin sama suaminya, itu loh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini perintah Allah, ini larangannya, tapi tidak digubris. Suami kata Allah, kalau istrinya nggak mau nurut, sudah dikasih tahu, fa'idhuhunna, kasih nasihat, nggak dengerin, wahjuruhunna fil madhaji, pisah ranjang. Supaya istrinya tahu, aku serius loh urusan surga sama neraka ini, nggak main-main.
Engkau nggak nurut, sudah nggak dikumpulin istri. Sampai nanti kalau memang yang terakhir Allah mengatakan wadribuhunna, pukul istrimu. Lo ada Ustaz, pendidik dengan memukul. Ada dalam Islam kalau berguna. Kalau nggak manfaat jangan, jadi KDRT nantinya. Terus kalau memang nggak bisa, disitulah dia ceraikan istri. Maka tugas suami berat. Dia akan mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tugas istri? Beda istri sama suami. Karena istri hanya bisa memberikan nasihat. Suaminya nggak sholat, masa hidup sama suami nggak sholat? Yang kita tahu penghuni neraka itu ketika ditanya masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka sakor ini? Jawaban mereka yang pertama, lam nakum minal musallin, kita tidak sholat. Istri punya suami nggak sholat, dibiarkan. Kadangkala ikut tidak sholat. Maka istri akan juga ditanya sama Allah, kenapa engkau melihat suamimu nggak sholat, engkau biarkan? Melihat suaminya berzina, selingkuh, ribut. Betul ibu-ibu? Suaminya nggak sholat biasa, suaminya selingkuh, luar biasa. Kalau saya mau bertanya kepada ibu-ibu, lebih besar mana dosa berzina sama dosa meninggalkan sholat? Lebih besar mana? Dosa itu bertingkat-tingkat. Lebih besar mana dosa suami berzina sama suami tidak sholat? Ibu-ibu, zina apa sholat? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini rukun Islam saja. Sampai sebagian ulama berpendapat kalau seorang muslim nggak sholat, itu kalau mati nggak perlu disolatin. Loh ya apa kita suruh nyolatin lalu dia hidup nggak sholat? Maksud wis mati kita suruh nyolatin dia? Hidup nggak pernah ke masjid, wis mati kita suruh gotong na masjid? Loh ini urip dan na masjid. Itu pendapat madhab Hambali, kalau orang muslim nggak sholat, kalau mati nggak usah dimandikan, nggak udah sholatin, jangan dikuburkan di kuburan orang Islam, jangan. Bikinkan jurang sudah, masukkan sana. Tapi kita lihat kadang-kala wanita itu ribut kalau suaminya selingkuh, tapi suaminya nggak sholat, dia biasa. Padahal inilah yang menyebabkan dia berzina. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gara-gara tidak sholat ini akhirnya kemungkarannya kemana-mana. Maka istri mau tidak mau dia tetap memberi nasihat kepada suaminya. Ketika mentok, istri tidak bisa menceraikan suami. Kalau suami kan bisa mengatakan sudah silahkan kau pulang ke rumah orang tuamu. Istri nggak bisa, mas, wis awakmu mulai wis, tidak bisa. Karena suaminya yang punya hak cerai itu suami. Istri bisa menggugat suaminya. Iya. Ini sebagai bentuk keseriusan dia, mas. Enggak, mas. Aku kalau terusan awakmu tidak sembahyang, anak-anak gimana nanti? Ngelihat bapaknya tidak sembahyang. Jadi seperti itu tanggung jawab suami istri ketika melihat salah satunya melakukan perbuatan mungkar. Dan semoga dengan cara ini kita bisa lebih menjaga keluarga kita dan masuk surga bersama keluarga. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tadi suruh tutup dengan doa ya. Ada doa yang Nabi SAW sering baca buat para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan mereka. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan dari ketaatan kepadamu, berikan kami ketaatan kepadamu ya Allah, yang dengannya kami bisa masuk ke surgamu ya Allah.
wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami ya Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan di pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, dan jadikan semua itu ada bersama kami sampai ajal menjemput kami. Allahumma qsim lana Allahumma wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita kami yang paling besar, dan jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.